Enggak, ya. Kan gini loh, sidang putus apakah kemudian menunjukkan bahwa dia Ijazahnya asli. asli atau tidak? Kan enggak. Jadi kayak MK. Saya waktu itu mengatakan, "Oh iya, sudah." Makanya bahasa saya di LSI dulu ya. Kok LSI apa? Layar klub itu ya? Apa? ILC. ILC kok jadi LSI. Kan aku ngomongin LSI. Nah, ILC waktu itu saya mengatakan dimenangkan oleh MK dan oleh KPU di dalam konteks itu gitu. Kenapa? Apakah kecurangan pemilu itu bisa dihilangkan dengan putusan MK? Kita tahu ada kecurangan. Apakah kemudian putusan MK, oh iya Anda menang, terus kemudian kecurangannya bisa hilang? Kan enggak. Ya kalau Anda nggak bisa mengadili di dunia ya nanti pada saat yaumul hisab yang pengadilannya akan ada kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu ini. Kayak ini juga. Apakah dengan pengadilan ini menghukum Gus Nur dan Bambang Tri, kemudian itu menjadikan bahwa ijazah aslinya muncul? Enggak juga, tetap jadi still a mystery. Iya, jadi kalau Anda jadi presiden, kenapa ini penting? Karena dia presiden dan di dalam persyaratannya punya ijazah. Sorry Bang Haji. Ya, silakan. Ada fenomena yang baru. Apa? Ya kan? Bahwa kesadaran masyarakat kita mudah-mudahan ini sudah mulai tumbuh. Karena kemarin saya sempat ada webinar ya, bahwa kalau ada yang ngasih duit atau amplop, gimana nih ibu-ibu? Itu ada kampanye bagus. Iya, yang viral itu ya. Yang viral dia itu. Dia bilang gini, saya ambil uangnya tapi saya belum tentu pilih gitu kan. Artinya apa? Seharusnya politisi harus sadar bahwa sekarang enggak, kalau yang itu teman-teman LSM dulu. Zamannya saya masih di awal-awal reformasi. Itu kan kampanye itu. Tapi kalau saya dari dulu enggak, ngapain? Saya ambil duitnya nih, saya nggak ngajarin gitu. Nggak usah diambil. Kenapa? Dengan 20.000 Anda terima, Anda nggak akan bikin kaya. Betul. Nggak akan kan dengan 20.000 Anda kaya. Dan dengan tidak menerima 20.000 sampai 50.000, nggak akan kan membuat Anda miskin. Jadi untuk apa? Betul. Tapi Anda sudah menggadaikan suara Anda untuk pemimpin yang tadi menjual 20.000 dan atau 50.000. Bahkan waktu zaman saya di 2004 ada nggak? Ya ada, bukan berarti nggak ada. Dulu di Batam itu 500.000. Waktu saya tanya, iya, kok 500.000? Dekat Singapura, Bu. Tinggi ya? Tahun itu tinggi loh segitu. Oh tinggi. Tapi kemarin yang saya dengar penelitian mahasiswa kita yang di Jawa Tengah 1 juta paket kan, karena pilpres dengan legislatif bersamaan. Dan itu menurut saya ini termasuk regulasi yang tidak baik. Pilpres dicampur semua dengan legislatif. Akhirnya orang cuma fokusnya ke pilpres, nggak peduli dengan legislatif. Akhirnya Senayan tidak menjadi checks and balance dengan legislatif terhadap eksekutif, tapi yang terjadi Senayan menjadi alat dari eksekutif untuk legitimasi. Nah ini yang ada yang biasanya ya ahli hukum biasanya cuma berbicara level oh iya karena bahasanya di bahasa hukumnya di apa namanya di dalam konstitusi di dalam konstitusi itu seperti itu. Nah sementara pemahaman politiknya tidak masuk di dalam analisis itu. Makanya saya selalu mengatakan salah satu dari hakim Mahkamah Konstitusi itu harusnya sarjana ilmu politik. Dari sarjana ilmu politik. Ya kalau cuma hukum kan akhirnya cuma pasal-pasal nggak ada ruhnya. Ya nggak? Sementara kalau politik kita bisa bicara tentang konsep besarnya itu seperti apa. Nah ini yang penting untuk dilihat di dalam konteks itu. Jadi tadi gimana? Ya, jadi gini Gus Nur. Kalau kita bicara ke agama ya, saya boleh pinjam kata-kata almarhum Arifin Ilham yang menyogok dan disogok
Nah, itu bukan almarhum. Itu bukan Iya. kata-kata almarhum itu. Ya, Itu ada hadisnya. ada hadis ya. Kalau saya bilang karena secara Hadis atau eksplisit Quran, ada Hadis, ayatnya ada hadis ya. Ada ayat mengatakan itu bahwa memang haram gitu ya. Artinya yang menyuap dan yang disuap. ya yang menyuap yang Ya disuap sama dan aja sih, apa sama mesti aja harus ya. dicariin. Ya gitu. Jadi Bu Husnul mudah-mudahan dengan adanya apa namanya Itu tadi ya giroh yang baru, biro yang baru yang tadi ya. betul. Jadi iklan-iklan. Saya seneng juga, saya ngelihat itu iklannya ya. Jadi udah pada nggak mau kan terima, lihat kayak gitu, lihat. Bagus itu. Ya, yang seperti itu. Dulu LSM enggak terima duitnya jangan dipilih, tetap aja disuap kan. Tapi malah ini lah, kalau yang tadi ibu-ibu yang cerita kepada saya itu karena dia sudah karena dia menerima duit, dia berkomitmen akhirnya dia milih. Tapi dia kecewa pada saat ternyata dia tidak memikirkan dia. Ya gitu, setelah menang sama sekali tidak memikirkan. Terus bahasa saya, ya kan Anda sudah dibayar, kan dia beli. Ya sudah kan. Jadi Anda nggak bisa menuntut lagi kepada. minta Nah, jadi ini juga persoalan-persoalan. Jadi ada levelnya, ada penyelenggara, KPU-nya, Bawaslu-nya, sampai pada level KPPS di tingkat TPS, ya, dan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau dispute, kalau terjadi sengketa hasil pemilu kan perginya ke Mahkamah Konstitusi. Di sini Mahkamah Konstitusi tidak hanya bicara mahkamah kalkulator, ya kan? Mahkamah Konstitusi biasanya sudah bikin aturan kalau bedanya sekian, dia nggak peduli dengan ini adil, ini fair. Padahal di dalam konstitusi dikatakan penyelenggara pemilu harus jujur, adil, luber jurdil kan di dalam konteks. Kan Mahkamah Konstitusi nggak melihat itu. Hanya melihat ini berapa, apakah inilah itu. Mahkamah Konstitusi menjadi mahkamah kalkulator. Padahal dalam pemilu nggak cukup hanya cuma sekedar hitungan. Nah, ini juga penyelenggara. Kemudian peserta partai politik, kemudian perseorangan, DPD kan perseorangan. Kemudian apakah dia, kalau dia incumbent, dia bisa abuse power tadi, menggunakan birokrasi, APBN, APBD, aparatus negara, terus kemudian media. Karena media juga dikuasai, media konvensional ya, dikuasai oleh para pemilik bandar dan pemilik partai itu tadi, kayak gitu kan. Nah sekarang bagaimana counter narasi dari media-media seperti Anda yang berada di dunia YouTube ini, menjadi media sosial menjadi sangat penting di dalam memberikan pendidikan. Cuma kan persoalannya sekarang di media pun juga dikempur dengan buzzer yang itu menggunakan dana-dana anggaran-anggaran yang pakai APBN maupun APBD di dalam konteks itu ya. Ini menurut saya kondisi kepolitikan yang sakit dengan adanya fungsi buzzer. Dan fungsi buzzer ini tidak cuma buzzer yang Anda kenal ya, termasuk menurut saya lembaga survei. Sepertinya ilmiah. Polster RP. Ya kan? Enggak, jadi sepertinya ilmiah, tapi apakah lembaga survei mencerdaskan rakyat? Atau cuma mempopulerkan 1-2 orang yang bayar dia untuk melakukan survei, menjadi alat propaganda. Ya enggak? Nah, di sini letaknya, mari kita berpikir. Ya kan? Karena di Amerika Serikat sendiri ya, misalnya pada saat perang Irak kayak gitu, itu juga disurvei, tapi sebetulnya hasil surveinya enggak, ini akhirnya itu dipakai sebagai propaganda. Bukan plebissit demokrasi, tapi menjadi propaganda dari kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini saya teman-teman, karena waktu itu juga ya yang paling mencolok kan kasus Pilkada DKI ya. Itu kan dulu juga ada kartel kan, lembaga survei yang dibeli. Dan hasilnya ternyata berbeda banget dengan siapa yang menang. Terus kemudian di Pilpres, saya juga tahu kan, rapatnya di lantai 4. Di sebuah yang lembaga bayar itu. ada lembaga yang kayak gitu-gitu. Cuma persoalannya ini duit rakyat atau duitnya ini. Nah, itu dia. Nah, jadi abuse power lagi di dalam konteks itu. Jadi lembaga survei, media, baru kemudian akademisi. Jadi scholars dalam konteks itu. Bagaimana dia kadang-kadang kan tadi, kenapa saya selalu protes kepada media ya kalau saya disebut pengamat kayak gitu. Sorry ya, karena banyak pengamat politik nggak pernah kuliah ilmu politik. Nah, ini beda, ini scholar. Ya kan, pengamat politik tapi nggak pernah ikut kuliah ilmu politik. Artinya apa? Apa yang kemudian di dalam konteks observasi, menggunakan ilmu yang mana dan sebagainya. Metodologi dan sebagainya. Bahwa dia, oh ya dia bisa, tapi dia nggak punya yang namanya
Kalau itu kan kita punya otoritas keilmuan untuk bicara itu. Makanya saya sebenarnya dosen ilmu politik aja. Keahlian lah. Jadi otoritas. Jadi bahasanya otoritas pakar sebenarnya. Karena pakar dia bisa aja nowhere. Kalau dosen udah jelas di kuliah. Dosen dia kuliah, mata kuliahnya, dan untuk dari dosen ilmu politik ya pasti harus kuliah ilmu politik kayak gitu ya, dan dalam konteks itu. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa? Media itu di Indonesia juga lemah di dalam investigasi news kayak gitu ya. Jadi proses investigasinya kan lemah. Media Indonesia lebih ke arah media katanya. Katanya pakar ini, katanya pakar itu, katanya pakar ini. Sangat jarang kemudian dikembangkan kemampuan untuk investigatif jurnalistiknya. Ya, bukan berarti semua ya. Kalau Anda enggak ya enggak usah merasa it's not fit with you, sus. Jangan merasa tersinggung dengan itu. Yang saya bicara sebagian besar. Makanya kenapa senang sekali menghadirkan political observer yang kadang-kadang enggak jelas kayak gitu kan. Tapi tetap dia harus, padahal apa yang dia sampaikan mempengaruhi audiens. Betul. Audiens yang tidak paham sebenarnya, yang tidak teredukasi dan tidak literate. Ya, tidak literate dengan isu itu, tapi kalau terus menerus itu kan ada yang komunikasi yang kalau terus menerus akhirnya sesuatu yang salah kemudian terus menerus disampaikan menjadi dianggapnya benar. Apalagi dia bicara duluan. Nah, dianggap yang duluan itu yang benar. Padahal kan benar ya benar, duluan belum tentu benar, belum tentu salah dan sebagainya. Mau duluan mau belakangan yang benar ya benar kayak gitu. Dan yang terakhir pemilih. Nah, kenapa misalnya kayak Bawaslu, kayak media kayak itu yang direcokin kan pemilihnya. Padahal isunya tadi panjang dari mulai penyelenggara, kemudian rezim yang berkuasa karena dia bisa menggunakan aparatus negara, bisa menggunakan birokrasi, bisa menggunakan APBN, APBDN, kemudian peserta. Apalagi kalau pesertanya incumbent, presiden dan gubernur dan sebagainya, peserta bisa partai kan dalam konteks itu maupun perseorangan. Media, bandar, ya bandarnya masuk, dia kan untuk kepentingan bandar, jadi bukan kepentingan negara Republik Indonesia di dalam konteks konstitusi, tapi kepentingan sekelompok orang yang menguasai, yang membeli negara ini yang hari ini sebetulnya posisinya sudah sangat-sangat ini ya. Anda baca ya katanya, aku ini lagi nyari ya, jurnal Commodity Frontier. Ya, isu perbudakan, isu ini, isu penguasaan seluruh ekologi wilayah Indonesia baik perairan maupun daratan maupun bahkan udara. Ya, itu kalau pesawat RI-1 mau berada di daerah Riau Kepulauan, lapornya ke Singapura. Kalau kita bicara tentang Selat Malaka, itu yang paling panjang wilayahnya milik Indonesia. Tapi yang berkuasa Singapura. Singapura itu setiap tahun dia mendapatkan sekitar 40 triliun untuk keuntungan yang namanya jalur Selat Malaka sampai ke Laut Cina Selatan. Indonesia 1 triliun. Wow. Padahal kita yang sangat panjang. Nah, itu video kita sebelumnya yang dengan Rosemary ya, yang dia menelitikan tentang Selat Malaka. Terus kemudian ternyata yang namanya Laut Cina Selatan, wilayah Laut Cina Selatan itu sampai di depannya Pulau Natuna yang paling ujung. Jadi itu diambil semua. Brunei aja itu juga sampai di depan wilayahnya Brunei. Sampai semua yang ini. Padahal kan kita ada ZEE. Zona Ekonomik Eksklusif. Jadi global politics itu juga sudah dihabisi baik oleh poros Jakarta Washington maupun Jakarta Beijing di dalam konflik itu. Dan mereka sekarang nggak mau pakai obor juga kan, diganti BRI, Belt Road Initiative, karena obornya udah punya negatif connotation di dalam konteks global politics hari. BRIC untuk mata uang, digital currency. Jadi gitu Mas, ini persoalan. Nah sekarang persoalannya, kalau tadi kan partai mengusung ini, apa sih kriterianya partai itu? Apakah karena tekanan dari para bandar untuk melanjutkan proyek-proyek bandar yang belum selesai? Ya, kayak apa? Ingat nggak dulu? Ya sekarang yang paling jelas kelihatan ya IKN. Kayak gitu ya. Kemudian kereta cepat kayak gitu. Yang dulu katanya nggak boleh, tidak akan menggunakan APBN. Akhirnya APBN kayak gitu. Jadi menjadi pemimpin yang amanah tablik.
Oke. Itu kan nggak gampang. Ya, jadi seluruh track record Anda itu. Jadi kalau kita lihat misalnya, ya kalau kita yang high, yang the most ideal orang terbaik di dunia kan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa lihat dari mulai beliau lahir sampai menjadi nabi umur 40 tahun. Dia kan nggak pernah. Dia disebut Al-Amin, dia disebut, kita nggak ada ya yang namanya sama dengan nabi gitu ya. Nah, dalam konteks itu seperti itu. Kita lihat prosesnya dia sampai mau dicalonkan itu kemana. Contoh aja lah, dengan kasus pengadilan ijazah palsu, kasus yang kayak gitu-gitu kan kok nggak terang benderang gitu ya. Anda mau punya pemimpin harusnya kan terang benderang kayak gitu. Sopo iki, nasabnya ini siapa gitu, sanatnya sampai kemana kayak gitu kan. Ini kan juga harus diketahui rakyat kayak gitu ya. Nah ini jadi penting kayak gitu di dalam konteks itu, karena kalau tidak misterius kan jadinya. Apa sih susahnya menunjukkan? Yang Aku aslinya. akhirnya fotokopi. Saya akhirnya bukan kopi, saya akhirnya punya juga semuanya. Saya akhirnya ini memotret semua yang. Bilangnya gini, Bos Nur, Apa? jangan beli kucing dalam karung. Harus jelas. Nggak tahu ya. Gitu ya. Ini ijazah saya. Kalau dibawa kemana-mana nih. Enggak ya udah tak foto dong. Iya, maksudnya fotonya ada di handphone, jadi bisa Fotonya ada di ditunjukin. handphone. Iya, yang kayak Tinggal gitu. ditunjukin aja ya, Bu ya. Apa susahnya Gampang, ya? kayak gitu ya? Karena pasti ijazah itu sesuatu yang kita simpan baik-baik. Enggak, karena itu ada di dalam undang-undang, ya kan? Undang-undang Anda ini. Sidangnya udah Tapi putus gini loh, berarti, Bu. enggak ya, kan gini loh. Sidang putus apakah kemudian menunjukkan bahwa dia Ijazahnya asli. asli atau tidak? Kan enggak. Jadi kayak MK. Saya waktu itu mengatakan, oh iya, sudah, makanya bahasa saya di LSI dulu ya. Kok LSI apa? Layar klub itu ya? Apa? Iya, LC. ILC kok jadi LSI. Kan aku ngomongin LSI. ILC waktu itu saya mengatakan dimenangkan oleh MK dan oleh KPU di dalam konteks itu gitu. Kenapa? Apakah kecurangan pemilu itu bisa dihilangkan dengan putusan MK? Kita tahu ada kecurangan. Apakah kemudian putusan MK, oh iya Anda menang, terus kemudian kecurangannya bisa hilang? Kan enggak. Ya kalau Anda nggak bisa mengadili di dunia ya nanti pada saat yaumil hisab kan pengadilannya akan ada kayak gitu loh. Jadi nggak terlalu ini. Kayak ini juga. Apakah dengan pengadilan ini menghukum Gus Nur dan Bambang Tri, kemudian itu menjadikan bahwa ijazah aslinya muncul? Enggak juga, tetap jadi still a mystery. Iya, jadi kalau Anda jadi presiden, kenapa ini penting? Karena dia presiden. Dan di dalam persyaratannya punya ijazah. Nggak usah yang lain-lain, SMA aja. Paling minimal SMA. Nggak perlu Anda kasih yang ini. UGM. UGM atau apa, nggak perlu. Dan UGM menurut saya juga kalau Anda betul-betul ini ya tunjukkan semua nomor Indo ini. Misalnya walaupun hilang, ini dulu arsipnya FISIP UI yang kebakar. Ya, arsip FISIP UI yang terbakar. Tapi kan tetap bisa dicari kayak gitu kan, di mana dia, tanda tangannya siapa, nomor ini kan ada database-nya. Iya. Nah itu sesuatu kalau menurut saya jadi pejabat itu wajib hukumnya. Jadi bukan karena oh iya kita sakit hati dengan dia, enggak. Itu persyaratan dalam undang-undang. Iya. You comply with undang-undang itu atau tidak. Dan presiden itu wajib menunjukkan itu kepada rakyat. Gitu loh. Jadi wajib ain bukan wajib kifayah. Dalam konteks ini KPU kemudian menunjukkan itu, KPU-nya sendiri lihat nggak aslinya. Nah aslinya asli atau asli tapi palsu kan bisa juga. Iya, bisa. Karena dunia pendidikan kita ini ya, yang saya sedihkan sekarang ini kan, undang-undang pendidikan dengan liberalisme, neoliberalisme dan sebagainya. Omnibus ketenagakerjaan. Sekarang ditambah RUU kesehatan. Ya sudah selesai.
selesai. Ya, Membawa pasal-pasal untuk ya. penghancuran Ya, Bu negara Gusnul, ya kita. mohon maaf nih. Tadi kan Bu Gusnul bilang kemungkinan 10 tahun ke depan ini tidak akan banyak berubah dan masih akan berat untuk yang namanya perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Dan sekarang ya jadi itu pertimbangannya apa sampai mengatakan Nggak, 10 gini. tahun ke depan, apakah melihat aktor-aktor politiknya, elit-elitnya itu masih akan hidup sampai 10 tahun ke depan, which is Bukan. aktor yang muda-muda baru mungkin akan rise 2029 gitu. Nggak, jadi kalau melihat policy mereka yang berada di sekitar istana, jadi oligarki ekonominya, oligarki politiknya, oligarki sosialnya, ya, dan kemudian kebijakan yang merusak lingkungan, sumber daya alam, kedaulatan, kemudian hutang negara kita, ya. Jadi memang berat, siapapun yang jadi presiden akan berat untuk ngurus itu. Tapi apakah kemudian presidennya itu memahami mapping persoalan itu, ataukah presiden yang terpilih adalah menjadi boneka baru di dalam konteks melanjutkan pengrusakan itu Continuity. dari uncertainty, ya kayak gitu, uncertainty bagi rakyat, itu certainty bagi oligarkinya, kan ini persoalan tersendiri. Jadi kalau saya ngelihat di situ ya, kedaulatan negara, kemudian hutang, ekonomi, pertahanan, pendidikan, itu nih, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kita lihat aja. 3 undang-undang penting. Yang itu sebetulnya implementasi dari ngapain sih kita bikin negara? Iya, karena ada soal pendidikan, Mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa, bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, semuanya itu di undang-undang itu. dan kayak sekarang gitu. 3 undang-undang itu yang dalam tanda kutip diobok-obok. Yang sudah berhasil kan Ciptaker, Pendidikan. Cilaka, undang-undang Ada. Cilaka sama pendidikan. Ya, tapi kan udah nggak karu-karuan juga Iya. undang-undangnya. Nah sekarang RUU Kesehatan. Jadi RUU Kesehatan ini juga akan dijadikan industri kapitalisme. Yes. APBN nggak ada, APBD nggak ada, kemudian menghilangkan kekuatan profesi, yaitu Organisasi ID, profesi, organisasi tidak ID, ya, dalam konteks itu, sehingga tidak ada checks and balance di dalam konteks itu. Yang kemudian terus belum lagi kita ngomongin tentang kita bisa mengimpor tenaga nakes walaupun nggak pakai bisa bahasa Indonesia, dan kira-kira tenaga nakes itu mau nggak pergi ke Weda sana atau pergi ke ini, paling maunya kan RSCM ini. Jadi akhirnya meminggirkan anak bangsanya sendiri. Liberalisasi kesehatan. Itu makanya industri kapitalisme di dalam konteks kesehatan. Padahal Jadi ya gitu Bu Gusnul. Jadi 10 tahun ke depan kita masih akan melihat nggak banyak yang berubah. iya, jadi urbanisme industrialis, jadi kayak ekstraktivisme. Misalnya sekarang kalau kita bahas tentang itu kan tergantung kepada baterai, misalnya ya, mau listrik mau baterai, nikel kita 95% siapa yang menikmati? China. Dan semuanya lapornya ke siapa? Coba kamu cari deh, namanya cengsang itu siapa sih? Baja baterai ini yang paling gede ya di dalam konteks itu. Nah, ini kalau kita dampaknya pada rakyat, secara lebih khusus dampaknya kepada perempuan. Ya. Prostitusi, ya, jadi pekerja seks komersial, di mana ada konsentrasi TKA tenaga kerja, akhirnya muncul itu. Terus kita mau bikin bangsa, anak bangsa seperti apa? Nah di sini letaknya tadi ya, masyarakat ayo wake up. Jadi kalau saya melihat, dan itu nggak bisa simsalabim selesai. Satu generasi yang tadi dikatakan. Generasi ya, makanya habisin dulu ya generasi yang sekarang. Nah, bersihkan diri, bersihkan generasi ya. Enggak, bukan berarti kemudian itu kan kalau kita mengikuti genderang mereka. Tapi kalau Anda mau menggunakan menabuh genderang sendiri kan, ya. Bismillah, Iya. kun fayakun Allah kan bisa aja. Jadi gimana ya, tinggal tingkatkan ketakwaan, amal soleh yang banyak, dan ingat bahwa semua kita akan mati. Dan mati nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Kan kita nggak tahu. Tapi pada saat yang sama juga sangat mudah bagi Tuhan untuk menghilangkan kaum kayak gitu kan. Kaum Samud yang ada di cerita-cerita dalam Al-Quran.
Itu Mas Haji. Oke, banyak banget teman-teman ya, ini emang kuliah, nah, tapi kita senang banget bisa kuliah bareng. Luar biasa. Jadi satu hal ya teman-teman yang saya selalu perhatikan dari buku Snow dari dulu adalah catatan. Oh iya, tadi Ketika berbicara, ketika diskusi dan semua selalu mencatat, dan itu undang-undang cilaka ya, uh, undang-undang panas bumi, Wah, siapa lagi? Undang-undang ya, mana pokoknya lagi? yang namanya bikin catatan maksudnya pakai tulisan tangan, itu sesuatu untuk generasi yang sekarang, karena sekarang generasinya instan cepat. Iya, maunya Ya, kayak gini. semua ada Tapi di enak. sini, semua ada di Enggak, kalau ingatan. Anda mencatat itu antara tangan dan otak dan kemudian ini. Saya selalu ada catatan kecil. balance ya. balance dan terutama karena dengan mencatat semuanya itu membuat kita lebih continue. Jadi sekarang ini distracted Christian-nya kuat banget. Kemarin waktu mau lebaran aja kita didistract oleh pencalonan Pak Ganjar oleh Megawati. Itu distracted banget sebenarnya ya. Kita sedang fokus pada Hari Jumat tanggal Lebaran 21 itu ya. dan hampir setiap hari selalu ada distracted. Dan itu dilakukan misalnya Prabowo ketemu siapa, Imin ketemu siapa, itu semua Iya. distract. Betul. Ya, kemudian ada kecelakaan bis yang turun ke jurang. Aduh. Wah, itu semua Iya. distract teman-teman. Dan itu membuat kita ya distract depression namanya kalau di ilmu sosial media. Iya. Dan itu membuat kita tidak pernah bisa fokus to what we are Satu doing, tempat. what yang sedang kita bangun. Hmm. Misalnya kita Iya. sedang membangun pemilu yang lebih baik konsepnya, itu nggak Iya. bisa karena selalu kita terdistraksi. Dan membuat catatan seperti yang dilakukan Bu Kusnul itu cara untuk menghindari kita dari distracted sehingga kita bisa lebih continue, kita bisa fokus mengingat fokus. Oh, ini yang lagi gua kerjain. Nah, itu penting. Iya. Kenapa? Sekarang menjadi lebih vulnerable, lebih fuka, bahkan disorder, istilahnya Disorder. guru kita bisa dimensi multipolar disorder. Ya. Itu kenapa? Karena distraksi yang terus-menerus. Dan itu bisa by design. By design. Jadi menjadi uncertainty bagi bangsa ini, akhirnya kepentingan kelompok tertentu tadi Betul. itu yang bisa tetap menguasai, sementara kita yang majority menjadi tidak mampu di dalam konteks memotong semuanya Ya. itu, lingkaran setan. Betul, yang menguasai Disetir. yang menguasai the power. Jadi kita mau ngomong apa di sosial media, nggak merubah apa-apa. Tetap yang merubah. Ya nggak boleh kayak gitu juga. Mengubah tapi kita tidak tahu. Kan kita kalau Yes. bicara kan kita cuma melangkah Mas Iya. Haji. Jadi Iya, apa yang siap. dilakukan Mas Haji dan kawan-kawan ini Siap. Masya Allah. Ya, Asal niatnya ibadah. Kita nggak tahu nanti ujungnya kan la haula wala quwata Quwata illa illa billah kayak gitu. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak melangkah, kita juga nggak tahu apa yang ini. Jadi paling tidak Ikhtiar kecil kita ini ya. nanti kita pada saat kita harus ditanya oleh Tuhan menghadap Sang Pencipta, apa yang kau lakukan dalam situasi yang distracted ini. politik, Disorder ekonomi, dan sebagainya. disorder ini, apa yang kalian lakukan? Mas Aji dan kawan-kawan dari Mas siapa? Hanan. Mas Hanan di dalam rangka untuk mengumpulkan ini. Jadi kayak jumputin persoalan-persoalan untuk dikumpulkan menjadi sesuatu kekuatan bersama untuk membereskan secara bersama-sama. Kan sila ketiga kita persatuan Indonesia. Betul. Jadi semangat. Siap, saya terus semangat. Dan satu hal yang selalu saya internalisasi sampai sekarang, saya membuat istilahnya surviving the values. Ya. Jadi saya melihat Bu Kusnul dan guru kita satu lagi Bang Ihsan itu surviving the values. Jadi sekarang kita ini digempur oleh itu tadi sekularisme, liberalisme, kita digempur habis-habisan dan kita surviving the values. Values apa? Bagi kami yang beragama Islam, Islamic values of course. Ya, betul. Jadi integrity, defend something-nya itu adalah value Islam dalam konteks itu. Dan insya Allah Islamnya rahmatan lil alamin. Jadi nggak cuma sekedar Islam yang kemudian aku saja, yang lain enggak. Wong Tuhan aja mau Anda agama apa aja masih dikasih kehidupan kok ya. Apalagi kita manusia nggak ada apa-apanya kayak gitu ya. Tuhan itu semua umatnya mau binatang mau apa saja dikasih kehidupan kok kita enggak. Jadi terima kasih banget. Ini saya dikasih kesempatan terus bisa bantuin Bu Kusnul dan guru kita Bang Ihsan selama beberapa Kita yang terima kasih tahun Mas Haji. ini. Jadi bisa oh ini kita lagi Kita dapat surviving ilmu-ilmu surviving terus the values gitu. Dan kita mengajak teman-teman di luar sana, kamu YouTuber, kamu content creator or whatever, kamu wartawan di media mainstream, ya kita surviving the values karena ini kita lagi diserang habis-habisan. Dan catatan Anda yang seperti ini insya Allah menjadi catatan-catatan yang baik. Ini dulu mahasiswa saya S3.
menjadi catatan-catatan yang insya Allah nantinya Yes. di dalam rangka membangun negara ini. Kita nggak tahu. Betul. Ternyata salah satu dari pemirsa ini apa aja nih? Ibrahim Haji Channel, ini Ibrahim nanti Haji, oligarki, terus Pak TV. Pak mm-mm. Viva, Mimbar itu kan Tumbuh, kita dan sebagainya. kita kan nggak tahu. Betul. Ternyata ada satu dua yang akhirnya jadi pemimpin, akhirnya memberikan satu semangat motivasi yang luar biasa, akhirnya memimpin. Who knows? Kita nggak tahu. Betul. Jadi kita cuma melangkah menyampaikan apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan insya Allah ilmu yang kita sampaikan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang merusak. Insya Allah enggak ya Mas Haji ya. Mudah-mudahan begitu. Kalau salah tentu saja mohon maaf. Iya. Oke teman-teman, wah ini kayaknya nggak usah Iya, harus dikumpulin. pergi ya. Teman-teman, nggak juga sebenarnya karena Bu Betul juga ditungguin sama mahasiswanya. Saya mohon maaf nih, teman-teman mahasiswa mau bimbingan. Nah, satu lagi dia soalnya Oh, iya. jamnya yang enggak ini. jadi- Ada yang S3 juga itu. Iya, jadi ada teman-teman mahasiswa yang mau bimbingan, sementara ya kita juga bimbingan sebenarnya. Bimbingan Makasih hidup. Mas Haji. Ya. Nanti datang lagi ke sini Siap, kalau Bu. ada apa lagi. Jadi Insya Allah. menurut saya tetap bikin seri pemilu. Iya. Ya, jadi Oke. apa namanya? Tidak kalah lah dengan kita kan udah nggak perlu lagi berdebat-debat. Anda nggak usah ngasih mikrofon yang kalau ini menjadi media perjuangan ya. Betul. Ya, kita kan harus memberikan bagaimana kita masuk di dalam konteks hutan belantara negatif media. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga konten ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.